3 metode untuk perbanyakan sederhana terhadap pembibitan pisang. Ada metode bib, ada metode kita Pip. satu lagi kita split gitu ya. Saya ingin fokus di tahap pertama ini dengan metode bib. Bib itu adalah bonggol yang diambil dari indukan yang sudah terbukti produktivitasnya tinggi. Kemudian anakannya kita ambil bonggolnya, kemudian dibersihkan. Ini kira-kira potong dari indukan seperti ini, dikasih ini. Diambil dari bonggol indukan, kemudian semua yang menempel pada dia termasuk akar dan lapisan kulit terluar itu dikikis habis. Kenapa perlu dikikis habis? Karena ini untuk memastikan ketika ini nanti dikembangkan dia tidak membawa patogen atau penyakit-penyakit yang ada di kebun induk ini. Nah, setelah dibersihkan sampai pada lapis paling atas, jadi tidak ada lagi batang ininya, batang semu yang sejatinya adalah daun, sampai habis. Kemudian setelah dibersihkan semua akarnya, dilakukanlah proses merusak apical meristem. Apical meristem adalah titik tumbuhnya tanaman pisang ini, biasanya ada di tengah. Dari sini biasanya dia akan tumbuh sebagai, nah mungkin ini contohnya. Kalau dibiarkan apical meristemnya tidak dirusak, maka dia akan tumbuh dari titik tengah itu. Seperti itu kira-kira. Ini kebetulan varietas Barino 01 yang akan di-launching tahun depan. Ini belum di-launching secara resmi oleh pemerintah, tapi alhamdulillah di sini sudah hadir. Nah, dengan dirusaknya apical meristem, maka si bonggol yang akan kita jadikan induk, padahal dia umurnya baru sekitar 2 bulan, 3 bulan, dia akan muncul tunas-tunas baru nanti. Dimulai dengan tumbuhnya akar-akar baru, nah seperti ini. Ini contohnya akar baru ini. Meskipun akar yang lama sudah kita matikan, sudah kita bersihkan, ini baru 2 hari. Karena ini dirangsang dengan ZPT ala rumahan, ZPT alami yang berbahan baku mudah ditemukan. Dalam waktu 2 hari sudah muncul bakal akar yang baru. Bakal akar yang baru ini nanti akan diikuti dengan munculnya tunas-tunas baru. Ini bakal akar juga. Nanti akan muncul 5 sampai dengan 10 mata tunas baru yang nantinya ketika dia sudah mulai muncul 3 daun, itu sudah bisa di-split lagi sebagai tunas baru, sudah bibit baru. Nanti tunas barunya ya bisa, nanti kita bisa lihat, nah mungkin seperti ini contohnya. Ini contohnya. Ini adalah metode bit yang sederhana. Jadi saya gunakan pohonnya pohon pisang ketan. Kalau bisa coba dibongkar aja, nggak apa-apa. Yang ini dibongkar. Ini sebenarnya sudah pernah diambil 2 yang pertama, dan ini masih menghasilkan 3, dan mungkin dicuci aja mungkin, coba Pak Ci, dicuci, nggak apa-apa, kita korbankan demi keilmuan, demi berbagi ilmu dan pengalaman buat teman-teman betapa metode sederhana ini. Untuk perendaman dengan perangsang itu berapa lama, Pak? Ini kalau nanti kita berdebat secara ilmiah ada banyak literatur ya. Tapi saya pengalaman pribadi melakukannya dengan perendaman selama 24 jam. Kenapa? Karena saya menggunakan bahan alami yang bukan bahan pabrikan. Tapi kalau menggunakan ZPT dari pabrikan, biasanya literasinya menyebutkan antara 30 menit sampai maksimal 2 jam. Tapi karena saya menggunakan ZPT alami, ini contohnya. Ini nanti dari satu bonggol, padahal ini bonggolnya juga belah. Ini sudah pernah saya ambil nih. Ini sebelah sini pernah saya ambil 2, tapi ini masih menghasilkan 1, 2, 3, 4. Artinya ini dari satu bonggol saja sudah menghasilkan 6. Biasanya bisa sampai maksimal 10. Karena nanti kalau ini bonggol ini sudah kita pecah, persyaratannya cuma dia bisa bawa akar sendiri. Mungkin Pak Ci bisa dipotong aja, Pak Ci, cari pisau Pak Ci. Jadi cara yang sederhana ini dari satu bonggol, jadi kebetulan agak besar, bukan berarti harus besar. Bonggol yang digunakan sepanjang dia indukannya sudah teruji produktif, bagus. Bonggol yang digunakan bisa bonggol sebesar bola tenis, sekepalan tangan. Artinya dari bibit yang sudah berdaun pedang, kalau di petani pisang sebutnya seperti itu, bibit yang sudah berdaun pedang. Nah, itu sudah bisa digunakan. Kuncinya adalah, nah ini mungkin coba bekasnya sebentar. Kita lihat dulu bekasnya. Jejak masa lalunya. Ini ada lubang nih. Inilah yang kemudian kita lakukan. Di titik ini apical meristemnya dirusak.
Sehingga lazimnya dia tumbuh dari sini, ini tidak. Tapi dia tumbuh dari samping. Nah ini, kalau yang bersihnya seperti itu. Ini, nah ini yang sudah lamanya seperti ini. Dengan dia dimatikannya apical meristem atau titik tumbuh yang ke arah atas, maka dia dipaksa untuk mengeluarkan anakan. Upaya untuk mempercepat keluarnya anakan tadi adalah dengan menggunakan zat perangsang tumbuh. Istilahnya ZPT bahasa singkatannya, tapi kepanjangannya adalah zat perangsang tumbuh. Dan ini bisa ditemukan dengan mudah. Kalau bahasa ilmiahnya terlalu rumit, ada auksin, sitokinin, dan macam-macam. Tapi saya ingin menyebutkan bahwa bahan alami untuk ZPT ini bisa diperoleh dengan mencampurkan bawang merah, kemudian tunas bambu atau rebung, kemudian lidah buaya, bisa juga ditambahkan toge di situ. Kalau masih mau lebih keren lagi, tambahkan vitamin B1 yang bisa diperoleh di apotik, bukan B kompleks atau B yang lain ya, B1-nya yang aktif. B1 kira-kira sekitar 10 tablet, itu satu botol, salah satu merek 3 huruf, saya udah nggak usah sebutin mereknya, itu hanya 7 ribuan, itu dapat 45 tablet, artinya 10 itu murah lah gitu. Nah itu semua di blender dipakai untuk merendam ini. Proses perendamannya saya lazimnya menggunakan waktu perendaman selama 24 jam. Ini potong aja yang sudah ini, jangan terpotong akarnya. Jadi nanti kalau sudah muncul tunas seperti ini, yang penting dia terbawa akarnya. Sebenarnya dipotes langsung juga tidak usah dengan bonggolnya boleh, tapi kalau misalnya mau ini, kunci terpentingnya adalah bawa akar minimal 3. Nah ini penting. Kalau sudah sebesar ini sudah bisa langsung masuk ke polybag. Hanya mungkin seminggu 2 minggu sekedar adaptasi terhadap ini. Dan kalaupun ini mau ditanam langsung ke lapangan, ya sangat bisa. Gitu. Beda dengan bibit kultur jaringan yang kemudian prosesnya tumbuh dari sangat kecil, dari mikro, kemudian sampai, nah ini contohnya. Kalau bibit kultur jaringan, ini untuk sampai tahapan ini dia memerlukan waktu 2 bulan, 3 bulan ini, baru sebesar ini. Tapi kalau dengan teknik yang sederhana, teknik bit ini, kita hanya dalam waktu 2-3 bulan sudah bisa menghasilkan bibit sebesar ini, sudah siap untuk ditanam di kebun. Kalau mau lebih disederhanakan karena misalnya masih belum ada musim hujan, tanam dulu di polybag sampai jauh lebih besar, silahkan untuk memastikan bisa disiram. Nah, metode ini sederhana, kultur jaringan bisa murah kalau jumlahnya banyak. Waktu awalnya yang cukup lama karena itu memerlukan waktu paling cepat 6 bulan. Sementara ini 2-3 bulan kita sudah bisa menghasilkan 5-10 anakan dari satu bonggol indukan. Jadi mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang belum melakukannya, karena saya yakin udah sangat banyak petani yang melakukannya. Tapi jika belum, yuk kita gunakan metode sederhana ini. Hanya dengan metode yang bisa dilakukan dengan peralatan sederhana, bongkar bonggol anakan dari indukan, bersihkan dari semua apa yang ada di bonggolnya, termasuk tanah yang tersisa dan akar-akar yang ada. Setelah dibersihkan, kupas habis sampai kemudian seperti ini. Kira-kira penampakannya seperti ini. Kupas habis, bersihkan, tidak lagi akar, tidak ada lagi batang tunas daun ke atas, dan apical meristemnya dirusak, dibolongin seperti ini. Dengan dia rusaknya apical meristem, maka dia akan dipaksa untuk muncul tunas dari samping, dari sekelilingnya. Pohon ini sudah ambil 2, dan hari ini kita menemukan 4. Jadi artinya dari satu bonggol ini ada 6 sudah anakannya. Dan dengan cara sederhana ini, kemudian apical meristemnya dimatikan, dia akan dipaksa muncul anakan-anakan dari sebelahnya, dari sekelilingnya. Cara ini sederhana, bisa menghasilkan 5-10 anakan dari bahkan bonggol pisang yang belum berbuah dan baru berdaun pedang. Jadi umur sekitar anakan 2-3 bulan yang tingginya masih kurang dari 1 meter. Saya kira itu ya Mbak ya, cara penjelasan sederhana. Kalau kurang memuaskan, yuk kita praktek bareng lah. Pintu rumah saya selama matahari terang terbuka terus. Ya.